Assalamualaikum, hai guys. Jadi hari ini aku dan teman-temanku ada tugas lagi, yaitu tugas fisika. Jadi setiap minggu ya selalu ada tugas gitulah pokoknya. Jadi tugas yang akan kami kerjakan ini tentang arus listrik searah atau DC di pelajaran fisika. Jadi buat kalian yang gabut silahkan tonton video ini, dan jika tidak tertarik langsung di skip ya. Di sini seperti biasa aku ditemani teman-temanku. Ntar ya. Jadi ini kami baru habis makan semuanya, guys. Di sini ada Rika, say hey Rika. Halo. Kemudian di sana ada Lani. Iya. Di sini ada Marwa. Marwa. Jangan dulu lah. Di sini ada Dini. Di sini ada Imar. Aliran listrik atau arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Satuan arus listrik adalah ampere. Aliran listrik dapat dirumuskan menjadi I sama dengan Q per T. I sama dengan arus listrik, Q sama dengan muatan, T sama dengan waktu. Arus listrik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, listrik arus arah, yaitu arus listrik yang mengalir satu arah atau direct current. Contoh dari listrik arus arah yaitu aliran listrik pada HP dan laptop. Contoh peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari yaitu peralatan listrik yang menggunakan baterai atau aki, seperti jam dinding, senter, mainan mobil-mobilan, HP, dan laptop. Dan yang kedua, listrik arus bolak-balik adalah arus listrik yang mengalir bolak-balik atau alternating current. Contoh pada listrik arus bolak-balik adalah aliran listrik pada rumah. Beda potensial listrik. Benda atau tempat yang muatan listrik positifnya lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih tinggi. Adapun benda atau tempat yang muatan listrik negatifnya lebih banyak dikatakan mempunyai potensial lebih rendah. Dua tempat yang mempunyai beda potensial tersebut dapat menyebabkan terjadinya arus listrik. Syaratnya, kedua tempat itu dihubungkan dengan suatu penghantar. Dalam kehidupan sehari-hari, beda potensial sering dinyatakan sebagai tegangan. Perbedaan potensial akan mengakibatkan perpindahan elektron. Banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung ke ujung penghantar disebut beda potensial listrik atau tegangan listrik. Pada rangkaian DC yang berfungsi sebagai sumber tegangan adalah batu baterai atau aki. Karena hal itu disebabkan adanya perbedaan kutub-kutub batu baterai atau aki sudah terdapat beda potensial yang disebut GGL, gaya gerak listrik. Secara sistematis dapat dirumuskan delta V sama dengan W dibagi Q. Keterangannya, delta V adalah beda potensial volt atau V. W dapat diartikan sebagai energi joule atau J. Q dapat diartikan juga dengan muatan listrik, coulomb atau C. Hukum Ohm. Orang pertama yang bekerja keras menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial pada suatu penghantar adalah Georg Siemens Ohm. Hukum Ohm berbunyi, pada suhu tetap, kuat arus yang mengaliri pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar. Ohm secara cerdas berhasil menemukan hubungan matematis antara kuat arus listrik dan beda potensial, yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Lalu dirumuskan I sama dengan V per R. V itu sebagai beda potensial atau tegangan listrik. I sama dengan kuat arus listrik atau ampere. R sama dengan hambatan penghantar Ohm. Hambatan listrik adalah sesuatu yang menahan aliran listrik. Faktor yang menentukan besar hambatan listrik pada resistor. Yang pertama jenis bahan, yang kedua panjang, yang ketiga luas penampang. Jenis-jenis hambatan listrik. Yang pertama, resistor tetap. Pada resistor tetap, nilai hambatannya disimbolkan dengan warna-warna yang melingkar pada kulit luarnya atau disebut cincin. Kemudian yang kedua, resistor variabel. Prinsip kerja resistor geser ini yaitu dengan menggeser kontak luncur untuk menambah atau mengurangi nilai hambatan sesuai kebutuhan. Rangkaian hambatan.
terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rangkaian hambatan seri. Jika hambatan yang dirangkai seri dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung hambatan berbeda, sedangkan kuat arusnya sama. Oleh sebab itu, pada rangkaian hambatan seri berlaku ketentuan sebagai berikut. Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V berikutnya. I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I seterusnya. Hambatan pengganti pada rangkaian seri selalu lebih besar karena merupakan jumlah dari hambatan-hambatan yang dipasang. Menurut hukum Ohm, V sama dengan IR, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R seterusnya. Yang kedua, rangkaian hambatan paralel. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sama, sedangkan kuat arusnya yang mengalir pada tiap-tiap hambatan berbeda. Pada rangkaian hambatan paralel berlaku V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan seterusnya. IP sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah seterusnya. Hambatan pengganti pada rangkaian paralel selalu lebih kecil karena merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen. Jika menurut hukum Ohm, yaitu V sama dengan IR, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah R per R2 tambah 1 per R3 tambah seterusnya.